Tadi. Alhamdulillah, sebelum dibekam oleh Ustadz Ilham, badan saya terasa sering kesemutan, pegel-pegel, kepala sering pusing. Setelah dibekam oleh Ustadz Ilham, rasa kesemutan saya udah agak pulih dan kepala saya yang pusing juga udah agak membaik. Oke, Pak, berapa kali dibekam selama? Saya bekam tadinya sering oleh orang lain, ternyata setelah saya bekam sama Ustadz Ilham agak berbeda. Jadi yang saya rasakan ini setelah dibekam oleh Ustadz Ilham, kepala saya yang tadinya sering pusing, sering kesemutan, dan pegel-pegel, alhamdulillah sekarang udah agak membaik. Memang 2 hari setelah dibekam saya terasa ngantuk terus, cuma makan doyan. Oh gitu ya, selama ini memang nggak ini ya? Nggak ada. Saya 2 bulan yang lalu saya 2 kali masuk rumah sakit, di rumah sakit Polri. Setelah 4 hari kemudian ngedrop lagi, masuk lagi ke rumah sakit Pasar Rebo. Ternyata melalui medis saya normal semua, nggak ada keluhan penyakit. Setelah dibekam itu? Ya. Setelah dibekam apa kan? Ini berapa lama tidak rumah sakit? Seminggu kemarin saya 2 kali masuk rumah sakit. Tapi ternyata dicek, alhamdulillah normal semua, nggak ada keluhan apa-apa. Jadi jalan dari terapi bekam ini untuk? Ya, alhamdulillah setelah saya jalanin terapi bekam ini, semua yang ada di badan saya terasa agak hilang, dari mulai kesemutan, pegel-pegel, kepala pusing, sudah agak membaik. Oh, metode bekam. Iya, bekam itu sebenarnya metode Arab klasik sih, Pak. Memang udah lama ya, dari sebelum Masehi. Tapi metode ini banyak dikembangkan sekarang di Cina, Korea, gitu, Indonesia gitu. Bahkan di Indonesia sendiri udah ada lembaga khususnya yang menangani itu, namanya Persatuan Bekam Indonesia. Nah, di situ udah banyak tuh SOP bekam, bagaimana standarisasi bekam gitu. Kan lebih modern gitu sekarang bekamnya. Gak kayak dulu kan bekam pakai tanduk, pakai gelas gitu kan. Nah, sekarang udah mulai steril kayak dokter persis gitu, menangani luka seperti apa gitu. Nah, itu. Oke, ini Bisa sangat bisa ya. Jadi untuk terutama nih orang-orang tensi tinggi, Pak. Itu saya anjurkan banget buat bekam. Karena bekam itu bisa mengakibatkan tensi itu turun gitu. Dari tinggi bisa turun gitu. Kemudian yang memang kadar gula darah tinggi juga bisa. Jadi di titik tertentu ya, yang kembali lagi ke harus pakar pada bidangnya gitu, Pak. Penyakit medis salah satunya ini, Pak. Orang dengan tensi sangat rendah kita bekam, wah habis nanti dia bakal pingsan gitu. Nah, tapi ada penanganan terhadap tensi rendah, yaitu beberapa titik aja. Jadi 3, biasanya kalau orang normal bisa 12 atau 18 gitu kan. Jadi kalau orang yang sakit atau orang yang tensinya di bawah itu, dia 3 aja yang tepat, yang benar-benar sakit gitu. Kadang orang tensi rendah kan sakit juga di kepala ya, kita titik cuma 3, punggungnya enggak gitu. Itu yang penting tuh kembali ke experiences, pengalaman dia dari bekam gitu. Semakin lama dia terjun di bekam, semakin tahu nih penyakit ini bagaimana penanganannya gitu. Diagnosis yang pertama mungkin darah, Pak, karena kita bisa juga ngedeteksi penggumpalan darah pertama. Yang kedua juga kita tahu yang mana yang bermasalah bagian tubuhnya. Jadi titik bekam itu kita udah tahu tuh yang bagian kanannya lah bermasalah, atau pembuluh darah kapilernya, mungkin yang di kakinya, asam urat, yang kolesterol, itu udah sangat bisa untuk kita deteksi dini ya, sebelum itu mereka ngecek dulu di lab. oke. Siapa anak-anak pun? Kalau bisa anak-anak boleh di atas 6 tahun, 4 tahun itu bisa, tapi dengan catatan mereka punya penyakit yang bisa kita tanganin. Nah, kalau orang tua juga boleh
banget gitu ketika mereka punya background penyakit-penyakit seperti tensi tinggi gitu kan, kolesterol, asam urat gitu, bahkan pembengkakan di titik asam urat. Nah, itu sangat direkomendasikan untuk berbekam Pak gitu. Terus ya. Yang pertama syaratnya dia nggak lagi haid gitu kan ya. Yang ketiga juga ketika dia itu punya riwayat penyakit. Ada sesuatu juga pengalaman historis kita perempuan, dia itu sakit barang di paru-paru, batuk terus berpanjangan. Akhirnya istri saya bekam gitu kan di titik paru, akhirnya apa? Akhirnya hilang gitu. Yang pertama dia nggak boleh minum es terus nggak ada masalah, nggak batuk lagi gitu. Nah itu. Wanita hamil nggak dianjurkan Pak. Tidak dianjurkan ya? Dianjurkan Pak, karena kan bekam itu sebenarnya juga hanya dot juga gitu kan, apalagi sari-sarinya juga gitu, kemudian penyakitnya. Makanya orang hamil itu kan sangat butuh nutrisi ya gitu kan. Makanya bekam itu disunahkan misalkan ya, tanggal tertentunya itu di 17, 19, dan 21 Pak. Nah itu sunah berbekam di tanggal itu, tapi di bulan Komari atau Hijriah ya, tanggal 17, 19, dan 21 Hijriah. Nah kemudian pantangan hari sebenarnya nggak ada pantangan. Ini banyak pendapat perbedaan ya, emang nggak ada pantangan hari dalam itu. Tapi ada sebagian yang melarang misalnya di hari Rabu atau bagaimana, tapi tidak kuat gitu landasannya. Oke, saya pribadi kita buka di Rumah Sehat Anas, itu berada di Jalan Potongan nomor 9 ya. Jadi itu di depan Tanikaya persis. Nanti kita buka dan kita ada ruang khusus berbekam. Jadi tiap orang tuh satu-satu gitu bekamnya. Bekam banyak gitu, bisa satu-satu gitu. Dan juga kelebihan kita ada konsultasi sambil berbekam. Kadang-kadang orang berbekam kan ya udah selesai, kalau kita enggak. Jadi time record pasien itu sakitnya apa, kita bisa deteksi awal nih apa yang harus kita tangani, dan konsultasi pasiennya juga ingin bertanya kita jawab. Jadi kita full sharing dalam berbekam.